Mohon izin, perkenalkan nama saya Irwan. Jabatan saya di Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai Kasih Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tarakan. Sesuai dengan SK pengangkatan yang dilantik oleh Bapak Wali Kota Tarakan pada tanggal 4 September 2019. Mungkin gendala-gendala yang kami alami tentu sangat banyak, terutama gendala di lapangan itu begitu banyaknya masyarakat, lebih banyak yang menonton ketimbang yang membantu. Itu waktu kejadian cuaca atau arah angin yang tidak tentu selalu berubah-ubah. Ini yang membuat kami sedikit kesulitan. Ditambah dengan peralatan kami yang sudah tidak mampu untuk tekanan tinggi. Kami daya tekanan air yang kita buang, yang kita semprotkan itu hanya mencapai 3 bar saja. Kenapa? Seperti contoh ini, mobil ini sudah usianya 20 tahun. Ya, genap 20 tahun, kekuatannya pun sudah tidak maksimal. Ya, kami juga ucapan terima kasih kepada aparat TNI maupun Polri sudah bisa membantu backup kami. Begitu juga bantuan dari sesama firefighter di Tarakan ini seperti Pertamina, pihak PK Bandara, terus PT Medco, Pelindo, begitu juga dengan mobil water cannon-nya Polres dan Brimob. Ini sangat membantu. Tinggi, ya seperti kemarin kejadian Pasar Batu sempat anggota dicaci maki, dilemparin ember, dilemparin kayu. Padahal anggota saya ini juga berbuat betul-betul demi melindungi masyarakat semuanya. Ya, manusia mana sih yang mau mendapatkan musibah kan gitu. Nah, anggota saya juga Pak, pada saat kejadian itu yang di rumah, yang di kebun, begitu dengar panggilan darurat, mereka langsung hadir, meninggalkan kesibukan pribadinya, meninggalkan kepentingan pribadinya, untuk kepentingan umum, untuk kepentingan dinas dan tugas yang mulia. Nah, itulah harapan kami Pak. Kami tidak perlu dipuji, paling tidak kami dihargai sebagai pemadam melaksanakan tugas yang mulia ini. Nah, itu harapan saya ke depan, semoga masyarakat kita lebih dewasa, lebih paham tugasnya pemadam itu yang bagaimana. Ya, kami tidak perlu muluk-muluk, ya harapan kami juga tetap bagaimanapun kami harus menunggu peremajaan peralatan Pak. Yang dibutuhkan tangga untuk 40 meter. Ya. Untuk saat ini memang nggak ada? Belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali untuk mobil jenis mobil snorkel itu. Nah, terus juga peralatan tali temali untuk vertical rescue. Padahal kita sudah siap. SDM-nya sudah mendapatkan sertifikat dari Ciracas untuk melaksanakan ini. Jadi segala sesuatunya memang lebih banyak kekurangannya di pemadam. Nah, dan untuk keadaan saat ini memang itu sangat dibutuhkan Pak untuk memang saat ini. Untuk pertumbuhan Kota Tarakan saat ini ya memang sangat dibutuhkan, karena kita sudah lihat sendiri Kota Tarakan perkembangannya sangat maju, pembangunan gedung-gedung sudah mulai bertingkat-tingkat, bahkan lebih dari 4 lantai ya ada sudah itu. Nah, ini harus antisipasi kita sejak dini, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak dimungkinkan baru kita berbicara. Nah, kemarin sempat isunya GTM itu terjadi kebakaran, ya kita manual sampai ke tingkat 10, itu manual. Ya, bisa dibayangkan lelahnya bagaimana menaikin anak tangga itu tadi. Seandainya tadi ada mobil snorkel, kita mungkin bisa jalan lintas, kita bisa cepat bergeraknya. Ke apa yang
dipertanyakan tadi masalah anggaran, tentu kami bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menyampaikan usulan-usulan kami sudah kami sampaikan. Tentu kami juga harus ikhlas, legowo, karena kondisi Kota Tarakan informasinya lagi defisit anggaran. Jadi ya memang tak henti-hentinya kami sudah mengajukan, memohon kepada pemerintah kota dan juga memohon kepada Komisi 1 DPRD Kota Tarakan. Tapi ya lagi-lagi karena keterbatasan anggaran, ya kami juga memaklumin, tapi tidak mematahkan semangat untuk mengajukan anggaran selanjutnya. Harapan saya ya ke depan minimal ada terrealisasi apa yang kami ajukan. Nah, itu terkait dengan anggaran peralatan yang dimiliki oleh pemadam Tarakan. Ke depan juga saya harap Kota Tarakan sudah mulai pembangunan bertingkat. Nah, ini kita butuh mobil snorkel, mobil tangga. Ya minimal untuk mencapai lantai 4 itu bisa setinggi 30 meter, itu alhamdulillah kita bisa melaksanakan itu. Tapi ya kembali lagi kondisi keanggaran kita. Ini harapan tentu menurut informasi ya bisa saja kita melakukan nego melalui jalur hibah tadi, baik hibah dari DKI maupun Kota Surabaya. Itu biasanya dari rekan-rekan kita pemadam itu menginformasikan. Jadi harapan juga saya kepada masyarakat Kota Tarakan untuk bisa memahami apabila terjadi kebakaran, jangan ada lagi tumpukan-tumpukan masyarakat sebagai penonton. Alangkah baiknya masyarakat bisa membantu pemadam itu dengan mempermudah jalur kita bergerak. Nah, seperti kejadian kemarin, ini saya ceritakan kembali. Kita sudah terjebak kemacetan di tengah. Kita mau ngambil kembali bahan baku, air, sudah tidak bisa bergerak sekali. Jadi sungguh-sungguh riskan kita melihat keadaan. Ya, kita akhirnya membuka jalan dengan perlahan, meminggirkan roda 2, meminggirkan roda 4 harus menepi untuk jalur lebih aman. Ini ke depan jangan sampai terulang lagi penumpukan penonton dari masyarakat ini. Step supply, rata-rata mobil supply, ini namanya mobil supply, itu rata-rata mereka bolak-baliknya sekitar 7-8 kali. 8 kali. Ya. Dan untuk satu mobil ini berapa liter, Pak? Kalau yang supply ini 5 ton. Nah, 5 ton ini kalau di tandon yang kita pakai untuk persediaan baku itu hanya butuh 40-50 detik pengisian. Untuk 50 ton, 5 ton, untuk 5 ton itu 50 detik. Nah, terus ada lagi mobil supply kita satu armada yang kapasitasnya 10 ton. Nah, harapan saya juga termasuk sudah usia juga tua supaya jadi kondisinya membawa air itu juga sudah oleng. Makanya saya pesan kepada operator untuk sangat berhati-hati untuk bisa mengontrol kecepatan. Karena sangat riskan, dan juga kondisi jalan kita juga banyak berlubang, terus ditambah lagi pengendara kita lebih banyak belum paham dengan keadaan situasi dan darurat ini, akhirnya akan menghambat respon time kita sampai di TKP. Balakar sudah ada dibentuk sejumlah 29 balakar, tapi tidak semua kelurahan memiliki balakar. Ya, kita utamakan kemarin pembentukan balakar itu di daerah pesisir yang padat penduduk, padat pemukiman. Jadi memang ke depan harapan saya setiap kelurahan ya atau kecamatan memiliki balakar yang kira-kira di mana letak kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Ya, harapan saya semoga bisa terrealisasi dari kelurahan, dari kecamatan bisa membentuk balakar-balakar kecil, dan kami siap sebagai pendamping memberi sebagai dinas pembelajar memberikan pengetahuan tentang pencegahan kebakaran. Oke Pak, melihat teman-teman petugas di lapangan kemarin memadamkan api, bagaimana Pak perasaannya ketika melihat
melihat api akhirnya berhasil dijinakkan meski butuh waktu beberapa jam, Pak? Ya, tentu kami setiap melaksanakan tugas, baik itu kecil maupun besar, tentu ada suka duka di sana. Terutama bagi anggota saya sebagai nozzleman dan helper, rata-rata mereka langsung berhadapan dengan api. Tidak hanya berhadapan dengan api, tapi ya kadang-kadang berhadapan dengan masyarakat yang belum paham fungsi yang sebenarnya. Kadang-kadang masyarakat juga tidak semua masyarakat, sebagian kecil masyarakat itu terlalu mengutamakan egonya sendiri. Jadi kadang-kadang ada kejadian seperti kemarin merebut selang dari tangan anggota saya, ya, sempat miskomunikasi. Akhirnya ya kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kami juga akhirnya kita serahkan selang kepada masyarakat. Terakhir nih, Pak, Ya. jika suatu saat nanti ada kejadian terulang kembali, Ya. apa yang Bapak ingin edukasikan ke masyarakat, Pak? Ya, harapan saya mengedukasikan itu akan rencana ya kita akan menyampaikan, Pak, bahwa berilah kami, bantulah kami untuk berikan jalan yang lancar, ya, akses yang mudah yang kami bisa tempuh. Kira-kiranya masyarakat mau membantu, silakan. Saya sangat-sangat berterima kasih. Ada kepedulian, sama-sama memiliki agar kota Tarakan aman. Ya tentunya ya tadi itu Pak, bantu kemudahan kami menuju akses kejadian, baik itu di jalan raya kendaraan kami maupun personil kami pada saat kami bekerja. Berilah ruang space yang bisa kami melaksanakan tugas itu dengan lancar.